ngobrol sama Umi Erita gitu. Dan ini suatu kehormatan juga buat aku pribadi karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang beda nih teman-teman dari SLC. Biasanya kita bahasnya tentang buku, kita bahasnya tentang siroh, kita bahasnya tentang apalagi promo-promo gitu kan. Tapi hari ini kita akan membahas tentang skincare yang halal dari Erizu. Aduh, aku nggak sabar banget. Ini hari ini BTW aku udah pakai udah pakai lip matte Erizu nih. Makasih Teh Rahma, alhamdulillah. Enak banget deh dipakainya. Karena pas awal itu dia lembut dan makin lama ternyata dia kering dan tidak nyeplak ke gelas gitu kalau dipakai minum. Masya Allah. Oke, kayaknya kita mulai aja ya. Ini sudah makin bertambah yang join. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, aku spotlight dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Siang-siang, mama macan ternak baru sampai rumah biasanya nih, termasuk aku, mama cantik, antar jemput anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, siang ini kita bertemu lagi. Tapi sebelum itu kita buka majelis ini, acara ini. Kita mulai sesuatu yang baik dengan doa-doa yang baik juga. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, aku mau menyapa dulu ya Umi, sambil Umi Erita minum. Benar sekali ya, minum itu menghidrasi teman-teman semua. Jadi menghidrasi selain untuk menjaga kulit juga, co-host nanti ada Mak Yuni siap menjaga kesehatan badan kita dan juga itu bisa menjaga kesehatan kulit kita dengan cukup hidrasi. Oke, aku mau sapa-sapa sedikit dulu di sini. Ternyata sudah hadir, bentar ya, sudah hadir 29.000 pejuang sirah dari SDI. Aku kira awalnya Umi, acara ini ditujukan untuk resellernya Erizu. Tapi ternyata tidak. Jadi hari ini istimewa banget karena mungkin teman-teman yang hadir hari ini, pejuang sirah ini, udah sangat melek sama buku aku yakin. Tapi mungkin belum terlalu melek nih dengan Erizu, dengan skincare halal yang dijadikan hadiah di promo bundling promo Muharram kali ini. Jadi langsung saja nih ya, nanti kita akan ada tanya jawab di akhir. Tapi sebelum itu kita akan dengerin dulu nih, simak dulu pemaparan dari Umi Erita Zurahmi. Tapi sebelum itu, mungkin ada yang belum pernah kenal Umi Erita itu siapa. Jadi di sini aku sambil spotlight, sebentar ya. Aku sambil spotlight. Nah, teman-teman, inilah dia Umi Erita Zurahmi, Masya Allah. Jadi beliau ini aku bacain ya. Biasa dipanggil Umi Erita. Pekerjaannya adalah entrepreneur, sudah jelas ya. Kemudian bisnisnya apa? Beliau ini adalah founder dan juga komisaris dari Erizu Skincare, founder dan juga komisaris dari Uhti Munira. Wah, ini dua merek yang udah familiar banget ya kayaknya. Terus, kegiatannya apa? Kegiatannya selain menjadi mentor dan penasehat di beberapa komunitas bisnis, Umi Erita juga menjadi coach bisnis di UKM. Luar biasa. Dan ini aku tertarik sama quote-nya nih, Umi, aku bacain dulu ya. Darinya, aku mengambil filosofi bahwa belajar adalah sikap berani menantang segala ketidakmungkinan. Bahwa ilmu yang tidak dikuasai akan menjelma di dalam diri manusia menjadi sebuah kekuatan. Andrea Hirata. Masya Allah. Ini salah satu penulis kesukaan aku juga nih Umi. Jadi benar ya, belajar itu menantang ketidakmungkinan. Yang hari ini kita masih mungkin merasa, aduh ini kayak nggak mungkin deh, nggak mungkin. Dengan belajar kita menantang ketidakmungkinan itu. Oke, ini nggak kepanjangan nih Rahma yang ngomong mulu. Umi Erita. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kebawa banget semangatnya Teh Rahma nih. Masya Allah. Ini berapi-api karena habis pulang dari jemput sekolah. Aduh, si kakak tuh cantik ngintip. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah Teh. Alhamdulillah. Oke, Umi, hari ini kita mau ngobrolin tentang skincare halal dari Erizu atau apa nih Umi? Iya, saya juga kemarin pas diinformasikan bahwa wah ini nanti akan ada bundling nih gitu ya, akan dibagikan gratis skincare Erizo dan lip matte-nya
bekerja sama dengan SDI, saya bahagia banget. Ini terima kasih semua tim SDI, ada Pak Beni juga, terima kasih Pak Beni. Mudah-mudahan ini nanti akan memberikan manfaat lebih baik buat para muslimah ya, Teh ya, insya Allah ya. Saya akan nanti menggambarkan sedikit apa aja yang sebenarnya kelebihan-kelebihan dari Erizu. Jadi nanti teman-teman yang nerima bundling, yang nerima hadiah tuh nggak ragu makainya gitu Teh. Betul, betul sekali. Oke, bundlingnya itu ya, selain ada lipstick ya, lipstick apa lip matte ya, itu juga ada face Facial wash ya. wash, ya Facial wash, benar betul. sekali. Cuci muka, yang satu skincare, yang satu make up. Dan ini, aduh, ini dua hal yang krusial banget yang buat perempuan, Umi. Oke, tanpa berpanjang kata, langsung aja ya, Umi Erita, silahkan. Aku spotlight ya. Silahkan, Umi. Baik, terima kasih banyak Teh Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini ada beberapa nama dan wajah yang saya kenal. Ada orang Depok, Mak Dian. Ada Teh Feti, apa kabar? Masya Allah. Ada beberapa nama juga yang saya sudah pernah kenal, insya Allah ya. Nah, terima kasih SDI sudah memberikan kesempatan pada siang ini, walaupun pasti kita digoda dengan makan siang yang sudah mulai naik mendekati mata gitu ya. Tapi mudah-mudahan masih semangat. Insya Allah yang saya sampaikan bisa memberi manfaat. Izin untuk ya, Bismillah, kita kenal lebih dekat dengan Erizu. Jadi Erizu ini produk skincare dan lip matte yang insya Allah menenangkan karena halal, aman gitu ya, dan semua halal MUI-nya sudah ada, BPOM-nya juga ada, jadi insya Allah kita memakainya dengan tenang. Ini saya ingin cerita latar belakang. Kenapa sih awalnya lahir Erizu? Ini berawal dari sebenarnya keprihatinan. Bahwa, tapi tidak ada di sini ya, yang saya sebutkan ini nggak ada di sini, saya yakin semua muslimah yang ada di sini mah nggak seperti yang tertulis di sini gitu ya. Tapi ini kenyataan, saya yakin teman-teman juga pasti punya teman atau punya lingkungan yang mungkin tertulis di sini gitu ya, bahwa banyak sekali muslimah itu cuek dengan dirinya sendiri. Cuek itu dalam artian dia jangankan mengurus dirinya gitu ya, menutupi kelemahan-kelemahan yang mungkin muncul pada dirinya pun tidak. Contoh paling krusial yang sering banget saya jumpai adalah muslimah yang aromanya tercium dengan tidak enak gitu. Kita tidak harus wangi yang menyengat sampai orang kemudian belum lihat orangnya tapi udah ketemu, udah kecium baunya, enggak juga gitu ya. Tapi setidaknya tidak mengganggu orang dengan aroma kita gitu. Nah, ini banyak terjadi gitu ya, bahwa ada di sekitar kita gitu. Nah, ini keprihatinan pertama. Keprihatinan kedua, ini juga data banyak istri yang kemudian tidak dandan lagi setelah menikah. Apa ya alasannya? Nah, hampir sebagian besar juga pada bilang itu, ya udahlah, suami saya mah ngerti apa adanya saya gitu ya. Padahal nanti kita akan bahas kenapa sih istri itu harus tetap merawat dirinya walaupun telah menikah gitu ya. Karena jelas hadisnya, ayatnya itu semua jelas. Nah, yang ketiga ternyata ini paling banyak ibu yang tidak mengurus dirinya lagi setelah melahirkan. Ini alasannya adalah tidak sempat, waktunya segala macam gitu ya. Di luar kekurangan ekonomi ya. Jadi alasannya bisa jadi juga karena tidak mampu membeli produk-produk yang untuk mengurus dirinya. Tapi banyak hal yang sebenarnya kita sama-sama rasakan ya, kita berteman, kita berkomunitas, kita berkumpul. Ketiga tipe muslimah ini sering kita jumpai dan ada rasa pengen deh ngajak dia gitu ya, pengen deh ngajak dia supaya jangan menjadi muslimah dekil gitu. Aduh bahasanya. Ini sebenarnya ada judul bukunya nih, Muslimah Dekil nih. Jangan jadi muslimah dekil ini sebenarnya judul buku kalau saya nggak salah ya. Tapi saya belum menemukan kalimat yang lebih halus gitu ya. Artinya ini yang kita hadapi gitu loh. Kalau misalnya ketemu orang sebaiknya memang kalau dekat kita tinggal ngomong ya. Tapi kalau kita nggak dekat, dia berpakaian rapi, jilbaban rapi gitu ya, tapi
dekil gitu ya, dengan bahasa dekil yang kita sama-sama pahami, sedih sebenarnya gitu ya, padahal dia membawa citra agama. Jangan sampai kemudian orang-orang yang belum pakai jilbab, kemudian mereka melihat, ah itu kan pakai jilbab, gara-gara pakai jilbab jadi gerah makanya baunya kayak gitu, kan itu nggak enak ya dengarnya. Akhirnya orang-orang tidak simpati dengan muslimah yang berpakai jilbab rapi karena aroma tadi misalnya, atau karena terlihat dekil, terlihat akan beda. Yang terurus dengan tidak terurus, yang terawat dengan tidak terawat itu beda. Contohnya aja kita abaikan dulu manusia gitu ya. Tanaman. Kebetulan saya memang senang bertanam gitu ya. Itu tanaman yang dirawat dengan yang tidak dirawat juga beda. Yang diopenin gitu ya, yang diperhatikan si tanaman dengan yang tidak itu pun beda. Jadi kalau misalnya saya udah mulai banyak nih keluar rumah yang sampai saya tidak merawat si tanaman itu, pas saya balik 1 mingguan gitu ya, dia udah beda rasanya. Tidak secerah, tidak sesubur pada saat saya fokus mengurus tanaman itu. Atau hewan misalnya. Teman-teman punya hewan peliharaan, kucing aja misalnya. Kucing yang diurus dengan kucing yang tidak diurus itu jauh bedanya gitu ya. Nah, ini terjadi gitu. Nah, inilah keprihatinan awal pada saat awal-awal Erizu lahir. Ya. Kemudian efek dari ketiga tadi adalah masuk ke sini. Fakta pernikahan di Indonesia bahwa ternyata orang ketiga adalah pemicu perceraian yang meningkat di Depok. Ini ya untuk Depok. Tapi ternyata ada juga berita Kemenak sebut angka perceraian mencapai 306.000 per Agustus 2020. Dan ini meningkat tajam di saat pandemi. Jadi tingkat perceraian itu meningkat tajam dan nanti saya juga akan jelaskan bahwa di Erizo ada sekolah istri gitu. Saya lihat di sini beberapa sudah menjadi member sekolah istri juga. Nah, di sekolah istri kita juga sudah mendatangkan berbagai narasumber ya, dan kita bisa paham banget, kita banyak menemukan kasus-kasus memang pandemi itu menjadi pemicu terjadinya perceraian. Nanti kita akan lihat lagi penyebab-penyebabnya selain orang ketiga apa saja. Tapi kalau di sini orang ketiga itu kalau ditanya suaminya yang sudah pernah berselingkuh gitu ya, istrinya kemudian curhat di sekolah istri, itu rata-rata bilang sudah tidak cocok, kemudian menemukan yang lebih mudah gitu ya, dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi ini mendominasi. Nah, kemudian ini juga data bahwa teman-teman bisa lihat di sebelah kiri bawah ada 4 alasan utama pasangan di Indonesia bercerai. Pertama, hubungan sudah tidak harmonis. Ini di masa pandemi terasa banget karena ibu-ibu yang selama ini suaminya pergi pagi pulang malam gitu ya, tiba-tiba 24 jam di rumah. Wah, itu ternyata ya buat ibu-ibu, ditambah lagi ibu-ibu harus menghadapi anak-anak yang juga online, sekolahnya online, semuanya di rumah gitu ya. Ternyata ini membuat hubungan rumah tangga jadi tidak harmonis. Pertengkaran banyak terjadi, Masya Allah luar biasa ya, efek pandemi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak ada tanggung jawab dari pihak suami. Yang ketiga, kehadiran pihak ketiga, dan yang keempat, persoalan ekonomi. Ini juga termasuk salah satu fakta terbesar pada saat pandemi karena harga-harga naik, kemudian banyak juga yang kena PHK dan lain-lain gitu ya. Nah, ini data semuanya dan hampir sebagian besar penggugat cerai adalah perempuan, 70%. Bahkan dari angka ini artinya terjadi 40 sidang perceraian setiap jam. Nauzubillah min dzalik ya. Tapi ini adalah faktanya. Nah, di sini kemudian kita membahas tentang kedudukan pernikahan. Jadi teman-teman sudah jelas ya di Quran surat An-Nisa ayat 21 gitu ya. Kemudian banyaklah surat-surat yang menjelaskan tentang kedudukan pernikahan. Tapi khusus untuk surat ini disebutkan bahwa pernikahan disebut sebagai mitsakon goliza atau perjanjian agung. Nah, perjanjian agung itu bahkan di Al-Quran disejajarkan sebagai mitsakon goliza ini gitu. Nah, ini disejajarkan dengan para rasul yang berpredikat ulul azmi. Jadi sebegitu kuatnya ikatan dari pernikahan ini. Nah, kemudian tujuan dari pernikahan. Saya yakin banget kita semua sudah sering banget mendengar sakinah, mawaddah, warohmah gitu ya. Nah, ketiga kalimat ini, ketiga kata ini itu
saling berhubungan. Sakinah itu kedamaian, mawadah itu saling menyayangi, gitu ya. Kemudian warohmah itu kita berharap mendapatkan keturunan yang sehat dan penuh berkah, gitu ya. Nah, sudah dijanjikan juga sama Allah bahwa istri itu diciptakan dari jenismu sendiri supaya cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaranya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ini saya yakin hafal ya, ada di setiap undangan Arum 21. Nah, sebegitu indahnya rumah tangga itu, sebegitu hebatnya, sehingga semua ini, jadi di mawadah itu juga banyak sekali ya, terkait ada kecintaan, ada aljima, ada pencinta yang lebih tua, dan keduanya saling kasih sayang, itu menghasilkan warohmah gitu ya. Ini menjadi pondasi terbentuknya peradaban sebuah masyarakat dan bangsa yang islami, atau rahmatan lil alamin. Sebegitu pentingnya rumah tangga. Dan jangan lupakan ada tipu daya setan, bahwa setan setiap hari meletakkan singgasananya di atas air laut, kemudian mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya diberikan singgasana khusus bagi iblis yang bisa melakukan atau menggoda memisahkan antara suami dan istri. Luar biasa, benar-benar dikasih singgasana khusus buat iblis yang bisa menceraikan suami istri. Sebegitu hebatnya iblis itu. Iblis mengganggu dari depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, segala macam. Dengan gencarnya. Dan itu dilakukannya setiap hari. Kenapa? Kedudukan tertingginya itu akan diberikan kepada dia pada saat dia berhasil memisahkan suami dan istri. Nauzubillah min dzalik. Dan ini kembali lagi faktor-faktor perceraian, perselisihan, masalah ekonomi, dan termasuk pihak ketiga. Nah, disinilah peran Erizu. Erizu memahami untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, dibutuhkan peran dari suami dan istri untuk mewujudkannya. Jadi bukan sendiri. Rumah tangga itu selalu ditanya, selalu sering banget ada yang curhat. Kok suami saya berbeda ya Mi dengan saya gitu. Iya, pasangan itu pasti berbeda dari segala hal. Pasti berbeda, tapi untuk membangun, menjadikan keluarga sakinah mawaddah warohmah itu butuh dua orang. Butuh kerjasama yang kuat antara dua orang. Nah, Erizu berusaha mengambil salah satu peran yang dapat dilakukan dengan menjadi sahabat bagi istri. Jadi peran Erizu nanti akan menjadi sahabat bagi istri dalam mendampingi suaminya dan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Menjadi sahabat dan saudara dalam menggapai jannahnya. Insya Allah. Sister lillah til jannah. Nah, disinilah peran Erizu. Bahwa keprihatinan tadi akan dicoba untuk dihilangkan. Kita ajak nih, kita mengedukasi para muslimah gitu ya. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memeliharanya. Dan ini yang kalimat merah ini yang paling sering kadang-kadang dilupakan gitu. Makanya akhirnya banyak orang yang setelah menikah dia malas dandan, setelah punya anak dia tidak mengurus diri gitu ya. Padahal sudah jelas ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan dilihat suaminya. Mentaati suami jika diperintah dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Kadang-kadang alasan yang sering disampaikan para muslimah pada saat saya sampaikan ini adalah, suami mas saya nggak suka istrinya dandan Umi, suami saya mah suka istrinya apa adanya. Sebenarnya saya yakin banget semua suami pasti ingin melihat istrinya rapi, istrinya cerah, istrinya segar, istrinya fresh gitu ya. Tidak harus dandan menor. Dandan yang kita masukkan di sini bukan dandan menor, bukan dandan dengan warna-warni yang ada di wajah gitu ya, dengan penipuan. Kalau saya bilangnya penipuan ya, pakai bulu mata palsu gitu ya, terus dirubah bentuk wajahnya. Kan kita sering lihat tuh video di YouTube dari yang seperti ini dipakai makeup jadi berubah drastis gitu ya. Nah, nggak gitu juga. Tapi kalau saya bilang justru kasihan yang kayak tadi ya, yang dempulnya banyak banget gitu ya, jadi seluruh pori ketutup, jadi glowing, terus mukanya jadi berubah total gitu ya, banyak banget di YouTube cerita itu. Tapi kebayang nggak, dia melakukan itu berapa jam, kemudian pada saat dia pulang,
ketemu dengan suaminya, dia mau tidur dibersihkan semuanya, wajahnya aslinya keluar gitu kan ya. Nah, padahal bukan itu yang dituntut. Paling menyenangkan jika dilihat suami itu bisa jadi dengan dia merawat tubuhnya dengan fresh, wangi, senyum, tidak marah-marah, tidak ngomel-ngomel gitu, itu banyak. Nah, itu yang nanti insya Allah Erizu akan menjadi pendamping bagi istri untuk mengarahkan, mengedukasi, mengajak para muslimah untuk menjadi wanita yang paling baik. Sudah jelas ya bahasa definisinya wanita yang paling baik. Nah, dan ujung akhirnya adalah fasilitas yang hanya diberikan kepada seorang istri, seorang muslimah. Jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, nggak perlu mikirin sholat sunatnya. Berpuasa di bulan Ramadan, bukan puasa sunnah juga yang disebutkan. Menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Masya Allah, cuman muslimah, istri solehah yang dikasih kesempatan milih pintu surga. Nggak diberikan kepada yang lain. Memang syaratnya tidak mudah. Tapi sudah jelas, ada. Oh iya, kita hanya lakukan ini. Saya yakin yang paling berat adalah mentaati suami. Tapi ini nanti berproses. Kita harus yakin banget hukum Allah itu benar. Pada saat hukum Allah itu benar, maka kita lakukan dengan ikhlas. Jadi patuh kepada suami bukan karena ego atau karena tekanan segala macam, enggak. Karena kita udah tahu mentaati suami adalah pahalanya surga. Dan surga itu, surga kita sebagai seorang istri ada di suami. Nah, untuk melengkapi semua itu, maka di Erizu ada yang kita sebut the ultimate beauty. Kita berusaha untuk menghancurkan dan menghilangkan permasalahan-permasalahan yang tadi, penyebab perceraian tadi, yaitu dengan membekali para istri dengan 3 kecantikan atau 3 kebutuhan. Kebutuhan pertama, kebutuhan fisik, untuk senantiasa indah dipandang mata, segar dan bugar. Ini ada di Erizu. Yang kedua, kebutuhan atas pengetahuan, wawasan dan kepintaran, ini juga ada di Erizu. Yang ketiga, kebutuhan spiritualnya, ini juga ada di Erizu. Ketiga inilah yang disebut the ultimate beauty. Kok bisa? Nah, ini jawabannya. Dari the ultimate beauty inilah kami di Erizu membangun semesta produk dan program-program di Erizu yang akan menemani para istri untuk mencapai cita-cita tertinggi, mendapatkan ridho Allah dan ridho suami, untuk mendapatkan jannahnya. Apa aja? Nah, ini kalau produk ya, semesta produk di Erizu itu nanti insya Allah akan ada, sekarang baru ada skincare memang, tapi insya Allah akan ada body care, maka nanti kalau sudah ada body care, kita insya Allah tidak lagi menemukan muslimah-muslimah dengan aroma yang tidak enak gitu ya. Insya Allah kita akan edukasi ke sana. Kemudian nanti ada body wear, ada perfume, ada healthy food, ada mother and baby care, ada hair care, dan insya Allah semuanya kita fokus ke produk berkualitas dan halal. Nah, dari semua ini, kemudian karena tadi sudah kita ada Mindly Beauty ya, nanti kita akan menyiapkan Erizu Family. Sekarang sudah ada sekolah istri, alhamdulillah sudah ada 4 grup di sekolah istri yang bergabung gitu ya, dan mereka alhamdulillah mendapatkan banyak hal. Kita ketemu teman-teman baru, teman-teman senasib gitu ya, istilah sesama istri, karena hampir semuanya pada saat berstatus menjadi seorang istri, akad nikah selesai, maka jadi istri tanpa kita persiapkan, tanpa sekolah. Nah, di sini kita belajar sama-sama, kita mendengarkan, ada di sekolah istri itu bahkan yang sudah nenek-nenek, tapi dia sangat sangat welcome menceritakan pengalamannya, berbagi kisahnya, bagaimana dia mempertahankan rumah tangganya, kehidupan dia, itu seru banget, seru banget. Nah, teman-teman nanti yang ada di sini boleh kalau ingin bergabung nanti bisa langsung hubungin Teh Yuni ya. Untuk bisa bergabung di sekolah istri. Insya Allah akan ada kegiatan-kegiatan rutin di sekolah istri. Kemudian nanti insya Allah ada sekolah ibu, jadi kita juga bisa belajar banyak hal terkait menjadi seorang ibu yang dirindukan anaknya. Sekarang ibu-ibu sekarang banyak yang nggak dirindukan anaknya, sedih. Anaknya seneng kalau ibunya nggak ada. Anaknya seneng kalau ibunya jauh. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita nggak termasuk yang ibu yang itu. Kemudian nanti akan ada islamizi.com, akan ada Erizu Beauty Clinic insya Allah, dan Erizu Planner itu adalah tim beauty advisor-nya Erizu. Kita punya visi dan misi untuk mengembangkan
muslimah-muslimah yang sukses bersama Erizupreneurs. Nah, ini visinya Erizu. The Great Vision-nya adalah menjadi perusahaan terdepan yang berkontribusi atas kemajuan ekonomi umat melalui penciptaan produk yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan muslimah Indonesia. Ini visi besarnya Erizu. Nah, ini misinya. Tadi ya, karena ada Erizupreneur, ada posisinya ada di sini. Misi Erizu adalah menciptakan 1 juta pengusaha muslimah yang tangguh. Yang kedua, menghadirkan keharmonisan dalam rumah tangga. Yang ketiga, membuat produk berkualitas tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan muslimah, membangun the ultimate beauty tadi. Yang keempat, tumbuh bersama mitra, insya Allah. Sekarang kita kenalan untuk produknya, karena teman-teman insya Allah akan mendapatkan produk ini. Satu persatu akan saya sampaikan. Nah, kenapa sih harus memilih Erizu Skincare gitu ya? Pertama, karena beauty is an investment. Jangan main-main dengan kulit kita. Erizu memahami bahwa kecantikan adalah investasi jangka panjang. Untuk itu, Erizu merupakan rangkaian perawatan kulit hasil formulasi dari dermatolog atau dokter ahli di bidang kulit dan kecantikan. Jadi, ada video saya sempat bikin video di YouTube ya, pada saat orang banyak bertanya, kok Erizu mahal gitu. Saya bilang mahal itu relatif. Kalau murah justru kita harus hati-hati karena sekarang ini bisnis skincare banyak banget. Dan itu untuk teman-teman ketahui ada bisnis skincare yang dia menyiapkan satu bulk itu apa ya? Satu kontainer. Jadi disiapkan. Misalnya nih kontainer itu isinya adalah day cream gitu ya. Nanti brand-brand yang mau, saya mau bikin skincare, oke, skincare-nya mau apa? Oh, saya tambahin olive oil, saya tambahin aloe vera. Maka si bulk itu ditambahin permintaan tadi jadi satu skincare. Saya mau tambahin madu jadi lagi satu merek skincare. Seperti itu. Itu hampir sebagian besar skincare murah bermainnya di situ. Apakah itu berbahaya? Enggak, tapi mungkin efek pakainya kita nggak tahu ya. Nah, pada saat mereka mengambil dari bulk itu, maka nanti beberapa merek itu bulknya sama, yang membedakan adalah komponen apa yang ditambahkan. Nah, kalau di Erizu sendiri tidak. Formulasinya memang dipesan khusus, diminta khusus, karena jangka proses sampling itu cukup lama. Ada sekitar 9 bulan. Dan saya orang pertama yang memakai Erizu dari belum keluar BP POM-nya. Saya adalah orang yang pertama yang merasakan. Jadi pada saat awal-awal saya banyak melakukan eksperimen ke dokternya, bilang, dok saya nggak suka ini wanginya terlalu kenceng, dok ini terlalu berminyak kalau dipakai, saya nggak nyaman karena saya sering keluar dan itu berkeringat dan lain-lain. Itu prosesnya cukup lama, 9 bulan, dan kemudian saya merasakan ini enak banget, ini lembut banget ke kulit, dan kemudian kita bikin sampel, 20 sampel kita bagikan kepada teman-teman yang percaya, dan kemudian mereka mencoba, alhamdulillah sampai sekarang mereka masih menjadi pengguna setia Erizu gitu ya. Jadi sudah melalui proses hipoalergenik dan sudah melalui proses dermatologi tested. Jadi insya Allah aman. Nah yang kedua, Erizu natural dan advanced teknologi, become one. Jadi karena cantik alami adalah dambaan setiap wanita di dunia dan semua wanita dilahirkan cantik, maka tinggal kita merawatnya. Erizu berkomitmen menggunakan bahan-bahan alami yang dipadu dengan keunggulan aplikasi teknologi growth factor dengan stem cell nabati terkini yang sangat efektif memberikan efek whitening, pencerahan, dan anti-aging yang lebih baik, efektif, dan aman. Insya Allah, kalau selama ini ketakutan saya nih ya, kalau saya memakai skincare, saya jadi ketergantungan. Jadi pada saat saya berhenti, muka saya rusak lagi. Insya Allah di Erizu tidak, karena Erizu kita fokus menutrisi. Jadi kalau di Erizu tuh kita ke teman-teman BA, Beauty Advisor, saya selalu bilang, Erizu nggak menjanjikan glowing ya, nggak menjanjikan putih ya, gitu. Walaupun itu banyak dijual oleh skincare lain, enggak. Erizu menjanjikan kesehatan kulit wajah. Cerah itu adalah bonus dari kulit yang terawat. Insya Allah begitu. Nah, kenapa harus Erizu? Karena halal is the best.
Produk yang halal akan memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi pengguna produk perawatan kulit. Kita sholat, kita pakai, kita nggak harus mencuci bersih, melunturkan apa yang sudah kita pakai. Bahkan setelah wudhu kita pakai pun kita dengan nyaman gitu ya untuk sholat, karena insya Allah sudah keluar halal muinya. Jadi memberikan jaminan atas kualitas keamanan dan kenyamanan secara syar'i bagi para muslimah Indonesia. Produk-produk Erizu terbagi atas 3 ini. Ada skincare terbagi 2, ada anti-aging series dan ada brightening series. Anti-aging ini formulasinya ditujukan buat wanita dewasa, 40 tahun ke atas. Karena anti-aging itu artinya anti tua. Jadi menolak tua gitu ya. Nah, dia akan fokus untuk mengencangkan kulit, mengganti sel-sel kulit mati, mempercepat penggantian sel-sel kulit sehingga kulit akan menjadi semakin muda dan natural alami. Yang kedua, brightening series ini lebih kepada, ini sudah bisa digunakan di usia 13 tahun. Semua produk Erizu aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui karena tidak mengandung obat. Jadi aman ya karena nutrisi. Nah, bisa digunakan bahkan untuk usia 13 tahun untuk brightening series. Ya, kalau untuk brightening series itu memang lebih ke fokusnya kepada menghilangkan flek-flek, mencerahkan kulit kusam. Karena diperkuat dengan teknologi Melazero yang mengubah melanin menjadi asam amino sehingga proses pencerahan lebih optimal dalam waktu singkat. Sudah bisa dirasakan bahkan dalam 7 hari pemakaian, insya Allah seperti itu. Nah, yang ketiga adalah lip matte series. Lip matte series ini diformulasikan khusus untuk menghasilkan warna-warna intens, ringan, namun tetap membuat bibir terasa lembab karena dia mengandung vitamin. Dan yang sudah pernah pakai pasti merasakan ya, kalau pernah pakai lip matte yang lain itu setelah dipakai kering, kulitnya pecah-pecah gitu. Kalau ini insya Allah dia ringan sekali. Bahkan teman-teman saya bilang kayak nggak pakai lip matte gitu ya, saking ringannya gitu. Dan bertahan, insya Allah bertahan lama. Nah, ini ingredients-nya. Mungkin saya tidak menjelaskan secara detail satu-satu banget ya. Jadi kalau ini day cream dipakainya siang, ini untuk anti aging. Nah, itu kolagen yang berperan penting untuk menjaga kulit tetap kenyal dan kencang. Kemudian ada lagi ini night cream untuk anti aging juga. Nah, dia anti aging malam ini benar-benar formulasinya juga benar-benar luar biasa ya, karena benar-benar kita yang pakai pun merasakan kulit itu benar-benar istirahat gitu ya, terlindungi pada saat kita tidur dan bangun itu terasa lembabnya gitu. Nah, kemudian yang serum ini lebih dia membantu mencerahkan kulit, menjaga kulit tetap kenyal dan juga sebagai antioksidan. Nah, kemudian facial wash. Nih teman-teman, nanti ini dapat kemasan baru ya. Kalau yang difoto ini kemasan lama. Nanti teman-teman akan dapat ini gratis di dalam bundling buku-buku SDI, insya Allah yang ikut promo. Nah, ini luar biasa. Teman saya itu ya, dia sebelumnya memakai produk yang alami yang ada di mall. Di semua mall itu produknya alami, ada dia. Dimanapun mall itu ada tuh si produk itu gitu ya. Nah, kemudian dia bilang sama saya, Umi, saya pengen cobain deh. Saya tadinya mikir mau pengen ganti skincare, tapi saya yakin sama Umi nggak mungkin lah Umi pakai sendiri, ngerusak diri sendiri katanya. Saya mau coba Umi punya. Gitu. Akhirnya waktu itu pas awal-awal banget ya, belum keluar BP POM bahkan. Jadi masih dalam produk sampel. Saya berikan kepada dia sampai kemudian launching di Desember. Kemudian dia akhirnya beli lagi dan dia bilang gini, saya memang masih pakai facial wash doang ya Mi ya, cuman kayaknya saya udah nyaman banget dengan facial wash ini gitu ya, dan terasa banget Mi garis-garis bibir saya itu hilang katanya gitu kan. Loh, saya malah baru tahu emang bisa ya. Ya Mi, jadi kalau saya cuci itu saya benar-benar saya urut gitu, saya nikmatin, alhamdulillah kulit saya juga jadi lebih kenyal katanya. Dan sekarang alhamdulillah dia sudah memakai lengkap seriesnya, jatuh cinta gara-gara facial wash. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa ngerasain ya perbedaan facial wash-nya Erizu dengan produk yang selama ini digunakan. Nah, ini brightening memang lebih apalagi yang siang ya, dia pakai untuk melindungi dari efek buruk sinar matahari. Fungsi dari brightening adalah membuat kulit tampak lebih cerah dan tetap melembabkan kulit. Ini juga krim malamnya, teman-teman bisa lihat.
kandungannya itu memang fokusnya membantu membuat kulit cerah, melembabkan dan benar-benar menyehatkan ya. Jadi kita menyehatkan kulit bukan memaksa kulit gitu ya. Ada banyak produk yang memaksa kulit. Jadi kalau dia baru dipakai dia jadi merah gitu ya. Nah, itu biasanya memakai zat yang kuat sehingga kulitnya dipaksa. Tapi lama-lama kulit wajah akan terlihat tipis. Mungkin teman-teman kalau melihat ada orang yang mungkin pernah ketemu, saya pernah ketemu waktu itu kebetulan ketemunya di Makkah lagi ya. Dia itu biasa biasa pakai krem dari klinik terkenal gitu ya, dan matahari pada saat, umroh waktu itu ketemu beliau itu tuh memang lagi tinggi banget gitu ya. Kita di sana itu, panas banget, jadi keluar dari masjid tuh benar-benar yang kulit rasanya langsung kena panas, sakit, perih gitu ya. Dan pada saat ketemu dia saya kaget, karena tuh yang, kulitnya tuh jadi sangat merah dan keluar kayak urat-urat gitu ya, di wajahnya itu keluar urat-urat gitu, kayak transparan gitu. Terus bilang, "Teteh kenapa?" Saya bilang. "Iya nih Mi, padahal saya udah minta sama dokternya untuk, bawa apa, untuk matahari gitu ya, tapi, untuk sunscreen matahari gitu, tapi kok kayak gini nggak ngerti Umi," gitu. "Tapi Umi nggak apa-apa ya?" Katanya. "Alhamdulillah," saya bilang, "saya mah nggak apa-apa, saya malah nggak pakai sunscreen, saya cuma pakai krem aja," saya bilang. "Iya Mi, nggak tahu nih kenapa," gitu. Jadi benar-benar kelihatan di dalam kulitnya itu ada biru-biru kayak urat-urat kecil nih, tapi terakhir saya ketemu lagi waktu saya ke Bandung, udah nggak ada lagi itu. Jadi memang efek karena sinar matahari yang sangat, eee panas banget di Makkah waktu itu. Nah, ini serum untuk brightening juga sama mencerahkan kulit, meregenerasi kulit, dan meningkatkan elastisitas dan membantu menjaga kelembapan. Di sini komposisi bahan yang dipakai juga teman-teman bisa sambil baca. Nah, ini juga nanti ya teman-teman akan dapatkan facial wash brightening. Ini juga nanti tapi dengan kemasan baru ya, ini kemasan lamanya. Nah, ini melembabkan kulit dan mengurangi kemerahan pada kulit. Nanti kita akan teman-teman akan rasakan deh. Bukan hanya membersihkan tapi juga melembabkan gitu. Dan ada efek menenangkan karena harumnya itu lembut banget. Nah, ini lip matte-nya, dia memang diformulasi khusus untuk memang ringan gitu ya. Jadi yang itu tadi saya sebutkan, melindungi, menutrisi karena mengandung grapeseed oil, vitamin E, dan esensial omega fatty acid. Jadi dia malah membuat bibir menjadi lebih lembut gitu ya. Nah, ini beberapa testimoni dari teman-teman, kalau ini testimoni lip matte ya, bagaimana mereka merasakan warnanya, kenyamanan di bibirnya mereka rasakan gitu ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa testimoni. Testimoni kita semuanya real, kita nggak pernah minta mereka membuat, "Bikinin testimoni," enggak, mereka biasa cerita sendiri gitu ya. Nah, yang ini yang sebelah kiri itu dari grup, New Erizu nama grupnya. Nah, ini adalah temennya dari BA, beliau tinggal di Jerman. Setelah pemakaian 5 minggu, dia merasakan, cocok, tidak ada keluhan, dan ternyata banyak teman-teman di Jerman itu yang mengeluh kulitnya bermasalah, udah ganti-ganti merek Eropa, tapi Erizu malah memberikan manfaat yang dia rasakan nyaman gitu. Jadi yang dilingkarin ini sebelum pakai Erizu, setelahnya teman-teman bisa lihat sendiri kulitnya berbeda. Nah, ini juga kondisi 1 minggu pakai Erizu berangsur kelihatan kulit wajah mulai beda. Beda di sini maksudnya lebih merata, kelihatan banget di pipi kanan bagian bekas jerawat, tapi komede juga udah nggak banyak, pori-pori mulai tersamarkan. Nah, ini after before-nya 3 hari sebelum, bahkan 3 hari aja sudah bisa dirasakan gitu ya. Nah, dia pernah merasakan bagian kening beruntusan banget di sininya, tapi setelah 3 hari bekasnya berangsur hilang. Nah, ini juga ada pemakaian yang rutin 1 tahun memakai Erizu, dan suaminya sekarang sangat senang gitu ya, istrinya kulitnya sehat gitu. Kemudian ini juga ada nih Mbak Tuti yang di tengah ini yang tadi saya cerita BA yang ada di Jerman. Beliau juga rutin pakai Erizu dan alhamdulillah cocok dalam 4 musim ya, di Eropa 4 musim, beliau domisili di Jerman. Alhamdulillah cocok di 4 musim gitu. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat bekas-bekas jerawatnya mulai menghilang, bukan glowing, tapi lebih memunculkan warna asli kulit gitu. Ini testimoni. Nah, ini juga testimoni flagnya. Ini asli ya, tidak ada editan foto dan lain-lain karena konsep berjualan teman-teman di Erizu saya udah sampaikan, kita nggak mau bohong-bohong ya.
sekali foto kita yang bohong itu dilihat dan kemudian disebarkan, maka kebohongan itu akan mengalir terus. Jangan cari dosa, saya bilang. Jadi kalau teman-teman mau bertestimoni, testimoni dengan jujur. Nah, ini juga dia melaporkan bahwa dari mulai sebelum fleknya sudah mulai memudar. Nah, kalau yang di tengah ini kulitnya sangat sensitif. Beliau itu kalau keluar kena matahari itu langsung merah beruntusan, bisa dilihat di hari pertama, hari kedua ya, yang di tengah. Itu tuh benar-benar yang merah. Jadi beliau tuh sangat alergi dengan sinar matahari. Jadi kalau dia itu sebelum pakai Erizu, kalau mau keluar dari rumah, dia harus pakai sarung tangan, harus pakai masker. Dari zaman sebelum pandemi dia sudah tutupi mukanya pakai masker karena sangat sensitif mukanya. Alhamdulillah dia sendiri surprise, 2 bulan setelah pakai Erizu, dia keluar tidak harus dengan persiapan seperti itu lagi, karena kulitnya mulai beruntusannya hilang, mulai lebih halus, lebih mulus, dan tidak lagi alergi dengan sinar matahari. Jadi alhamdulillah beliau juga cocok, sampai hari ini tahun kedua beliau masih pakai. Nah, yang paling kanan ini adalah Teh Rika dari Belanda. Hampir setahun dia pakai dan alhamdulillah dia merasakan perubahannya. Seperti itu. Nah, itu saja pengenalan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Teh Rahma. Masya Allah, keren banget ya. Ternyata kita nyimak sama-sama nih pemaparan dari Umi Rita, terus aku sampai take notes beberapa hal penting. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, aku mau ngundang seseorang nih. Mangga Teh. Kita spotlight dulu ya. Beliau adalah ya Mbak Yuni Erlina. Mbak Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuni, aku mau nanya ke Mbak Yuni dulu, gimana nih Mbak Yuni setelah menyimak pemaparan dari Umi? Menyimak pemaparannya, Iya. nah, itulah kelebihannya Erizu. Bener ya. Jadi memang teman-teman semua pakai skincare dan make up itu skincare sih ya. Itu bukan untuk mempercantik diri ya Umi ya, tapi untuk merawat karunia dari Allah, karena ini kan amanah ya. Badan kita ini amanah gitu kan. Jangan sampai setelah laku kita cuek-cuek aja gitu. Itu bahasanya setelah laku. Ini loh Umi yang sering beredar di kalangan teman-teman saya tuh bilang gini, udah laku ini gitu, biarin aja. Tapi masa sih suami pulang kerja, ya kan Mbak Yuni bayangin nih, suami pulang kerja capek-capek, dia habis naik KRL gitu kan, di kantornya ketemu dengan cewek-cewek yang cantik dan dandan dan rapih dan wangi, sampai rumah dibuka pintu, istri gue bau bawang, masih pakai daster gitu kan. Iya, dekil gitu, rambutnya berantakan. Enggak banget gitu, aduh, diboro-boro pakai lipstik gitu kan, ini mah aduh bau bawang gitu, aduh enggak banget deh. Jangan sampai itu juga jadi sebab suami kita jadi ilfil gitu ke kita gitu kan Umi. Jadi memang kita tuh harus merawat supaya ketika suami buka pintu, kita bukain pintu suami pulang kerja, wow istriku cantik gitu kan, jadi excited sampai rumah gitu kan. Dan itu semuanya ibadah kan Teh Rahma, Masya Allah ya. Jadi muara dari merawat diri ini adalah ibadah ya Umi. Betul sekali. Benar-benar. Takut kalau misalnya pakai Erizu ini muka itu jadi ngeletek gitu ya. Oh gitu. iya. Karena memang ini bukan pemutih juga gitu. Jadi tidak memutihkan kulit gitu kan. Jadi jangan khawatir karena ini intinya menutrisi. Kalau misalnya ada kulit-kulit yang bukan tidak sehat ya, yang kurang sehat gitu. Karena saya salah satunya yang telat melek, telat melek ya gitu. Nah setelah itu mulailah gitu. Setelah melek, mulailah gitu. Tapi sebelum mengenal Erizu nih ya gitu, sebelum mengenal Erizu, nah konsultasi gitu ternyata mengeluarkan budget yang lumayan gitu kan. Karena kan bukan pengen penampilan yang lebih menarik ya, tapi kita pengen nyaman dengan diri kita gitu kan. Nah dari situ, nah sudah berubah seperti itu, tapi memang betul kalau misalnya memang hubungannya sama dokter itu continue gitu kan, harus continue, habis berarti ditambah lagi levelnya, ya dosisnya tambah lagi gitu. Nah kalau misalnya kita sudah nyaman, kadang berat gitu ya untuk berpindah ke skincare yang lain gitu. Padahal dari sisi itu kita juga ternyata efeknya apa? Ternyata kulit aja kita tuh menipis ya Mi ya.
menipis Betul. coba ya, menipis udah gitu kalau putih ya putih, kalau kinclong ya memang kinclong gitu. Tapi di balik itu ternyata, efeknya yang ada yang tidak baik mungkin ya. Mhm. Makin menipis, urat-urat makin kelihatan gitu kan, nah itu. Nah setelah itu salah satunya saya juga berat sih ya untuk berpindah untuk berpindah ke Erizu. Tapi di situ saya coba gitu. Ini testimoni real bukan karena saya sebagai keluarga besar Erizu ya gitu. Nah setelah itu saya coba saya gitu dan ternyata untuk melepaskannya tuh butuh apa ya, butuh effort, harus benar-benar ikhlas gitu ya, harus ikhlas gitu. Nah saya coba gitu ya, memang benar saya coba dari, facial wash-nya gitu, saya coba lipstiknya dan ternyata sampai saat ini saya sudah berapa, 3 kali pemakaian dan Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Jadi Allah. aman-aman aja ya Mbak Yuni ya? Kita banyak bantu kasus loh, Teh Rahma. Betul. Teman-teman yang awalnya itu ujuk-ujuk datang ke kita dalam kondisi kulitnya rusak gitu ya. Di Erizu itu ada dokter yang bisa kita ajak konsultasi, kita bisa konsultasi memang tidak bisa langsung. Jadi biasanya melalui kami, nanti kita sampaikan tuh foto segala macam itu dan kisah-kisah sebelum rusaknya itu. Nah, itu kita bantu, kita ajarkan bahkan ada yang dia lepas dari satu klinik itu ya, berproses gitu ya, dia harus tidak boleh pakai apa-apa dulu sama 3 minggu sampai 3 minggu efeknya supaya keluar dulu semua. Iya, iya. Ya, kalau orang bahasa pasarnya mah bilang detox dulu gitu ya, Teh Rahma ya. Nah, jadi itu sampai sampai bersih gitu ya, sampai udah bener-bener dia ngalamin banget tuh ya yang runtusan lah segala macam. Baru setelah itu kita bimbing untuk oke, mulai dari facial wash dulu. Pakai dulu satu minggu facial wash saja supaya bersih dulu, kemudian baru bertahap gitu. Jadi testimoni ada videonya juga testimoni tentang bagaimana perjuangan dia pindah. Karena memang kita tidak menyalahkan orang-orang yang ke klinik atau ke dokter ya itu pilihan. Tapi kalau sudah ke dokter atau sudah pernah memakai krim racikan dokter, maka jangan berhenti. Syaratnya itu jangan berhenti. Betul, karena ada satu kalau orang yang sudah paham biasanya sering mendengar zat yang bernama hidrokinon. Hidrokinon, oke, pernah dengar. Hidrokinon tidak berbahaya selama dengan resep dokter. Oke. Jadi hidrokinon itu kalau ke dokter, sekarang siapa sih mau ke dokter ngantri lama, mahal, tapi efeknya lama? Nggak ada yang mau. Iya. Orang yang ke dokter pasti pengen efeknya cepat. Yes. Nah, di dokter itu ya karena itu bukan zat berbahaya, maka dokter menyarankan memakai hidrokinon dengan dosis tertentu. Jadi setiap orang itu berbeda. Jadi kalau misalnya ada yang jual ini krim racikan tapi belinya nggak di dokter atau dijual bebas siapa aja bisa beli, hati-hati. Oke. Jadi Gitu, bisa karena mengandung zat berbahaya yang enggak dia tidak berbahaya sepanjang dalam pengawasan dokter. Oke. Jadi nanti seperti kata Teh Yuni, kita sudah pakai nih, kemudian dipantau dokter, oh iya nanti hidrokinonnya ditingkatkan dosisnya, sampai kemudian dia sampai di satu titik yang butuh level perawatan terus-menerus. Gitu. Oke, iya, Itu iya. kenapa banyak sekali yang kemudian meninggalkan krim racikan, kemudian dia merasakan perubahan berarti di wajahnya. Gitu. Oke. Jadi kalau sudah, kita selalu sarankan, bahkan kita larang beli Erizu kalau dia sudah dipegang oleh dokter. Udah lanjut aja di dokter, jangan pakai Erizu. Gitu, karena ada resiko. Resiko sebelumnya ya, setelah berhentinya. Gitu. Oh gitu. Nah, kayak gitu. Sampai bengong loh ini. Gitunya baru tahu bahwa kalau kita ke dokter itu nanti lama-lama naik terus Ada gitu dosisnya. Di klinik-klinik kecantikan yang ada dokternya juga seperti itu, Teh. Terus nanti kalau misalnya flek-flek itu kalau ke dokter selalu disarankan untuk laser. Yes. Nah, laser itu pun saya pernah, ini kalau ayah disuruh ngomong pasti akan curhat lagi dia. Saya ngeluarin biaya cukup gede gitu ya buat laser gitu ya. Ya, ibu-ibu Tapi begitu pulang dia lihat istrinya mukanya hancur di laser gitu ya, lembam-lembam. Tapi nggak juga hilang gitu kan. Nah, itu yang terjadi gitu ya. Dan itu ternyata efek-efek laser itu juga sebenarnya menipiskan kulit wajah ya.
Oke, gitu. jadi ya teman-teman semua, aku nih, oh ya sambil ini kalau ada pertanyaan boleh ya, Ya, Mbak Yuni, mangga. ketik aja, langsung disampaikan di kolom chat, nanti akan kita bacakan. Nah, BTW, aku pernah ketemu Umi Erita nih sekali nih, Mbak Yuni, sekali kemarin pas ICS ya, kita sebelahan gitu kan, sempat kenalan juga. Dan memang kelihatan bahwa Umi Erita ini awet muda, Bo, masih Masya Allah, Masya Allah. masih 30 tahun berasa seumuran gitu kan. Jadi Umi Erita ini memang bukan yang kita kan kalau ngelihat orang yang pakai skincare nih, itu tuh kan kulitnya yang glowing, yang istilah teman-teman aku tuh nyamuk aja kepleset, Yes. nggak bisa gigit gitu, saking licinnya, saking glowingnya. Enggak, Umi Erita tuh nggak gitu. Jadi memang kelihatan tuh natural. Ini mah Rahma karena efek lampu ya, jadi agak-agak glowing gitu. Gitu. Tapi Umi Erita tuh nggak gitu, nggak yang glowing. Tahu kan ya yang testimoni skincare di luar sana kan banyak yang super glowing dalam waktu instan gitu. Terus sampai rasanya kalau di foto tuh mantul gitu di sini gitu kan. Masya Allah. Umi Erita tuh nggak gitu. Jadi kayaknya ini memang mencerminkan produknya Erizu tuh bukan bertujuan untuk seperti itu ya Umi ya. Betul, perawatan jangka panjang Teh, perawatan jangka panjang. Nah, jadi kita pernah bikin challenge awal-awal Erizu, berani tampil tanpa bedak. Oke. Pakai Karena apa hampir aja nih? Sunscreen doang atau enggak ya pakai hanya pakai kremnya aja. Dan doang? itu Oke. teman-teman awalnya pada nggak pede dong, karena bedak itu biasanya nutupin supaya terlihat cerah, supaya terlihat lebih fresh gitu ya. Dan mereka nggak pede awalnya. Tapi kemudian mereka pada saat sudah membuktikan, biasanya 1 bulan setelah pakai Erizu, mereka bilang, ternyata nggak ada yang tahu gue nggak pakai bedak gitu. Oke. Bahkan pergi ke kantor gitu ya, dikirain dia pakai bedak gitu. Enggak, saya nggak pakai bedak beneran gitu. Oke. Itu sampai kita bikin Menarik challenge ya. waktu itu. Jadi Dan bukan saya memang nggak pernah pakai bedak Teh. Saya memang nggak pernah pakai bedak. ini Saya kayak nggak punya bedak. kayak pakai make up gitu ya, saya juga nggak pakai bedak sih ini. Ya Allah, ya Allah. Oke. Mbak Yuni, ini sambil nunggu teman-teman sekali lagi ya, kalau ada pertanyaan boleh silahkan disampaikan karena produk Erizu ini nanti akan dibanding dengan buku kita nih. Jadi ya kalau aku boleh aku boleh menyampaikan satu kalimat yang aku simpulkan, ini daripada duitnya dipakai buat laser dan ke dokter, mendingan dipakai buat beli buku, dapat bonus lipstick sama Dan Bener facial banget. wash. gitu. Oke. Oh iya ya, ini kan aku lagi pakai lipstiknya Erizu ya, terus aku minum nih, dan transfer proof loh, tidak ada bekas lipstik sama sekali di sini gitu. Sedangkan aku tahu betul beberapa brand lipstik yang lain ya, ini yang lipstiknya itu transfer Ini proof. testimoni nih. Teh Dina tolong direkam ini, testimoni penting ini. Ini harus direkam nih. Jadi beberapa brand lipstik yang lain yang transfer proof itu hapusnya tuh super susah, sehingga kalau mau wudhu tuh ya repot ya, dia benar-benar melapisi bibir gitu. Sehingga kalau kita mau wudhu juga susah gitu. Tapi ini tuh enggak, kalau kita mau hapus tuh gampang, tapi ketika kita minum itu enggak transfer ke gelas. Ini kan penting ya, malu kalau misalnya kita lagi di tempat umum kita minum terus nyeplak gitu. Tempel. Kan agak-agak gimana gitu ya. Nah, ini tuh enggak loh teman-teman. Jadi aduh harus cobain sih emang lipstik dulu nih yang paling cakep lipstiknya tuh, bener-bener aku punya 2 warna dan memang bagus gitu. Sekarang aku pakai yang apa ya, peach apa ya warnanya lupa. Madi udah punya 5 warna deh, Madi. Ya Masya Allah, Mak, 5 warna nih. Udah testimoni loh, Madi. Oke. Ya dong kan 100, masa aku ambilnya cuma 1. Oke. Ini ada yang nanya nih, Umi, Mbak Yuni masih di mute ya kayaknya. Enggak ya? Enggak keluar suaranya nih. Gitu? Oke, tes keluar nggak? Oke. Ya. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang lip matte-nya gitu, memang itu anti keriting gitu. Jadi kulit kita anti keriting gitu. Jadi kan kadang kalau misalnya pakai produk-produk yang bermerek gitu, dia bagus ya, mungkin bagus warnanya. Cuman nanti terakhirnya dia akan kering. Terus akhirnya ngeletek-ngeletek gitu ya, karena memang keras. Nah itu, kan kadang kita nggak nyaman ya Teh ya. Kalau sudah kering kayak gitu, artinya nanti pas mau tidur kita harus ada perawatan khusus buat bibir kan. Pakai lip balm lah, pakai apalah, biar lembab lagi gitu ya. Setelah itu pagi-paginya bagus, tapi seketika pakai lagi besok seperti itu lagi. Jadi perawatannya double kan. Siang-siang kita pakai pakai lipstick, malam-malam kita harus ada perawatan. Tapi
harus tapi kalau misalnya Erizu saya sudah lepas nih perawatan dari malamnya gitu. Jadi cukup itu, nanti kalau misalnya mau dicuci itu tidak menempel kuat, kalau pas dicuci itu lebih gampang gitu ya. Tapi memang insya Allah tahan selama 8 jam gitu, 7 jam 8 jam tahan gitu. Jadi jangan khawatir memang gitu kalau misalnya kita bertamu ya terus nempel di gelas tuh gitu enggak. Cobain ya kalau misalnya memang nih Mbak Dini yang sudah komplit warnanya nih harus testimoni di sini ya. Nah, kalau misalnya di tisu pun memang nggak nempel gitu. Kalau misalnya sudah kerasa kering gitu, kalau dibilang ringan, ringan. Gitu. Kalau yang sudah nyoba, silakan testimoni di sini nih. Mbak Dini nih harus ditaikin nih. Ayo Mbak Dini. Harus bicara nih. Gimana Mak Di mau ngasih testimoni lip matte-nya mungkin? Wajib itu. Itu lip matte pertama yang aku pede makainya karena tadi jelas halalnya itu ya. Aku kan nggak pernah dandan mah gitu. Jadi ketika dikasih sama Umerita waktu itu aku pede dan emang enak sih. Cuman aku nggak bisa ngebandingin karena memang nggak pernah, satu-satunya lipstick yang pernah aku bawa adalah oleh dari Arab itu yang warnanya hijau. Ada comparison ya Mak dia dengan brand lain atau yang tapi aku pede karena tadi halal gitu ya. Ya yang tahu yang buat adalah Umerita yang sangat memperhatikan kehalalan, jadi aku pede di poin situnya gitu. Alhamdulillah. Makasih Mak Di. Kalau soal lipstick tuh memang krusial banget soal halal ya, karena kan ini bersentuhan dengan apa yang masuk ke badan ya kan. Kita wudhu. Kita wudhu tuh kita makan itu harus basah. Gitu. Jadi kalau misalnya lipstick yang kita pakai itu mengandung bahan yang haram, itu kan nanti makanan yang masuk ke badan kita juga nyenggol gitu loh, masuk gitu. Jadi memang penting banget nih untuk pakai lipstick yang halal. Nah, terkait saya tambahin ya, terkait warna, jangan khawatir bagi uhti-uhti solihah, warna tuh tidak ada yang cetar membahana gitu. Kalau di sini tuh soft semua gitu. Jadi kita ada tiga muslimah ya, betul ya. Kan ada 5 warna ya Mi ya. Ada 5 warna, sekarang baru keluar 2-3 warna, nanti kita ada warna baru 2 gitu. Akhir bulan gitu. insya Allah. Ini Umi pakai warna apa nih? Ini sampel, belum keluar. Itu warna baru ya Mi ya. Karena baru ini sampel. Jadi memang sengaja. Memang sengaja Umi meraciknya tidak untuk cetar membahana gitu ya, untuk uhti-uhti gitu ya. Jadi yang soft tapi dia bagus lah gitu, menarik gitu. Jadi kayak yang tidak pakai, apalagi di sini tuh yang favorit tuh yang nude ya. Yang nude itu yang kulit banget gitu ya, warna kulit banget itu yang favorit kita. Gitu. Nanti Umi silahkan nanti mencoba ya gitu. Ini Mbak Dian juga udah nyoba nih. Rahma juga kayaknya udah nyoba ya. Iya, aku punya. Iya, bagus juga memang. Dan ini kayaknya nggak bikin bibir hitam juga ya, karena aku pernah pakai lipstick, terus pas pakai tuh dulu ya, pas masih beberapa tahun yang lalu. Terus setelah beberapa lama pemakaian, kok aku merasa bibirku tuh jadi menghitam gitu loh. Ya. Itu ini insya Allah mengandung vitamin ya. Oke. Jadi mengandung vitamin, melembabkan. Jadi ada beberapa brand lip matte itu karena matte-nya itu, karena keringnya itu kadang-kadang justru membuat bukan hanya lip matte-nya yang pecah, tapi bibirnya juga jadi kering gitu ya. Nah, tapi di Erizu karena mengandung vitamin, mengandung nutrisi juga, jadi memang dilembabkan dan tidak membuat bibir hitam insya Allah. Oke. Rahma, itu disapa dulu coba, ada yang nanya di chat, kasihan jangan dicekin. Bacain nih, Masya Allah. Dari keluarga Bilal Al-Fatih, ini kayaknya ada yang ikut Olimpiade Sainsku belum rename. Karena kemarin Olimpiade Sainsku pada pakai nama keluarga. Masya Allah. Dari keluarga Bilal Al-Fatih dan Mbak Lili Musliyah, ini sama sih ya inti pertanyaannya. Kalau mau jadi reseller, syaratnya gimana dan lewat jalur apa, Umi? Ini apa boleh Kang Edo? Ini gimana? Saya kan tadinya cuma disuruh. Baik, nanti mungkin untuk pertanyaan itu nanti jalur ini aja ya, Japri saja ya. Nanti dijawab Japri ya, Mayuni ya, diminta nomor teleponnya saja ya. Boleh. Karena kalau yang sekarang kita bahas adalah promo bundling dari pembelian produk SDI ya. Jadi nanti sistemnya boleh dibantu sama Mayuni ya. Siap. Oke, berarti nanti akan di follow up sama Mbak Yuni ya. Siap, oke. Mbak minta nomor handphonenya. Oke. Umi, kan yang jadi hadiah di promo ini kan lip matte sama facial wash ya.
Ya. Itu face wash-nya masuk yang kategori apa sih, brightening tadi ya? Sebenarnya yang diberikan nanti brightening ya, karena saya rasanya ngelihat semua teman-teman SDI muda-muda deh ya. Belum ada yang seumuran saya deh. Ada Umi, udah ada yang jadi uti-uti juga. Oh gitu. Hampir sebagian besar brightening, hampir sebagian besar brightening. Tapi kalau mungkin nanti request gitu ya, mungkin bisa kita bantu untuk hari ini sudah terkirim semua ya ke cabang-cabang, insya Allah. Jadi tinggal eksekusi. Jadi udah ready di cabang-cabang nih ya? Hari ini pengiriman ke cabang-cabang sudah dikirimkan. Mudah-mudahan paling lambat 2 hari kemudian ya sudah ready di cabang. Jadi sudah siap, teman-teman tinggal pakai nanti insya Allah. Jadi insya Allah udah nggak ragu pakainya karena sudah tahu ya. Kalau facial wash yang diterima itu nanti teman-teman akan merasakan bedanya. Kalau yang biasa pakai yang dijual umum itu kan busanya banyak. Yes. Tapi pada saat sudah dipakai itu memang terasa kulit tuh kayak ketarik gitu ya, karena kering, karena bersih banget gitu ya. Nah nanti di Erizu teman-teman akan merasakan dia nggak banyak busa, tapi pada saat dipakai itu kulit jadi lembut. Apalagi setelah pemakaian 3 hari bisa dirasakan deh. Teman-teman yang ngerasain nanti akan bilang, aduh iya ya ternyata bener kulitnya jadi lebih lembut gitu. Jadi dicuci bersih tapi lembut, nggak kering gitu. Oke. Yang punya aku dipakai sama anakku Ismail, Umi. Dia senang. Ada cowok nih yang pakai cowok nih. Iya, karena memang banyak juga yang akhirnya suami istri jadi pada berantem gitu kan. Ini punya aku, kenapa cepat habis gitu? Tapi kenapa dihabisin gitu? Oh gitu ya. Karena suaminya juga suka pakai gitu. Oke. Kan biasanya kalau facial wash buat laki-laki tuh lebih berbusa, lebih. Aku pernah nyobain sih kayak keras banget gitu ya. Iya. Terlalu foamnya banyak banget gitu. Terus langsung kering banget gitu rasanya. Ini BTW nanti Umi, kalau ketemu sama Pak Indra di Syamil coba ditanyain. Beliau kenapa? pengguna. Pak Indra pakai? Gimana ngelihat Pak Indra kan glowing ya? Oke, ini jangan Kang Vero juga pakai ya? Oh, ini harus Yang jelas diperjelas. saya nggak pakai lip matte ya. Oke. BTW Umi, ini kan biar makin mantap nih. Harga kalau dijual satuan, lip matte sama face wash-nya itu berapa sih? Iya. Teh Dina boleh dibantu? Oh, oke. Jadi kalau kalau beli gitu ya. Nah, supaya teman-teman juga ngerasain, kalau lip matte itu harganya 150.000. Bayangkan dikasih free, nikmat ya. Lumayan banget ya. Awet lagi kan. Teh Dina udah bisa, nggak bisa ya Teh Dina ya? Belum bisa share ya. Oh iya, sebentar, belum bisa sebentar. share. Kang Vedo tolong dibantu ya untuk jadi co-host. Untuk facial wash itu harganya 215. Kebayang dong free-nya. Mantap Yang brightening banget. itu, nah ini harganya. Facial wash yang brightening 215.000, anti aging 220.000, dan SDI baik banget dibagiin gratis. Baik banget ya, kita dapat gratis loh ini teman-teman kalau kita beli paket buku. Coba aku cek dulu promo gambarnya. Atau Kang Vedo nanti. Makasih Teh Dina. Oh, ini aku udah dikirimin sebentar gambarnya. Atau Kang Vedo aja deh, Kang Vedo tolong bantu ini ya biar muncul lagi nih Kang Vedo. Boleh sekedap. Screen share-nya coba. Jadi teman-teman semua, aku akan mengingatkan lagi bahwa produk senilai 150.000 dan 215.000 tadi ya kan itu kayak harga arisan 1 bulan gitu kan, hemat banget. Kita arisan buku 1 bulan kita save, kita dapat lipstick sama face wash-nya. Oke. Itu Beli buku. Oke. Pemakaiannya juga hemat loh Teh. Jadi Hemat ya. si facial wash itu bahkan bisa sampai 4 bulan pemakaiannya. Oke, 4 bulan. Karena nggak perlu banyak-banyak. Jadi kalau ada orang yang makainya seret gitu ya, itu sayang banget. Padahal sekali pencet saja itu sudah mengcover semuanya dan bersih. Oke. Ini coba Kang, zoom dikit Kang. Jadi, Sudah terlihat? udah sih, tapi di zoom dikit lagi biar kelihatan. Nah, oke. Jadi teman-teman semua, ada buku Mumtaz ya kan, Muhammad Teladan Sepanjang Zaman. Harga aslinya adalah 5 juta kembali 50.000. Sekarang itu bisa dibeli dengan harga 3.100.000 aja. Biar gampang nih ya ngomongnya, aku bulatkan. Dan itu dapat hadiah lip matte Erizu senilai 150.000. Berarti cuma jadi berapa tuh?
3 juta sekian dikurang, nggak nyampe 3 juta ya, 2.950.000 gitu. Belum nanti komisinya gitu, dapat komisi lagi, wah lumayan banget. Kak, kalau closing wakaf, bonus skincare-nya untuk SLCK atau untuk siapa? Kalau bonus ini dikirimnya satu alamat dengan buku kan ya, Kang Fedo ya? Ya, pertanyaan itu sudah masuk, nanti mungkin dibantu jawab sama Kang Andri ya, untuk nanti Oke. bonusnya mau ke siapa ya. Ini mau dijawab sekarang atau nanti atau gimana? Kang Andri hadir di sini, bisa bantu jawab? Sebentar saya cek dulu ya, Kang Andri sepertinya hadir Oke. di sini. Siap. Sambil dilanjut saja, Kak Rahma, saya Oke, coba tanya baik. Kang Andri. Kemudian lip matte Erizu juga bisa didapat kalau kita beli paket 24 Nabi dan Rasul. Ini super murah sih, dari 2,5 juta cuma jadi 1,5 juta aja. Udah gitu kita dapat komisi, udah gitu kita dapat lip matte seharga Rp150.000. Aduh, ini best deal banget sih. Terus yang dapat facial wash tuh apa ya? Aku agak nggak hafal promonya. Aku intip dulu bentar ya Umi. Aduh, gimana ini si Rahma tidak hafal promonya apa? Yang ada bonus lagi adalah Pembelian ratu. yes, pembelian ratu. Itu akan dapatnya, bonusnya 2 ya. Jadi Yes. kalau beli ratu alias Rasulullah Teladan Utama itu dapat bonusnya lip matte Erizu dan face wash. Jadi bonusnya itu udah senilai 350.000 sendiri. Bonusnya 350.000, udah gitu kita masih dapat komisi. Ratu dari 2,7 juta cuma jadi 1,8 juta aja. Wah, ini super best deal sih. Apalagi ya? Oke, jadi itu sama 24 Nabi dan Rasul, Mumtaz, ya itu. Oke, jadi jangan lewatkan kesempatan ini teman-teman, sayang banget nih kalau terlewat gitu aja gitu. Kapan lagi? Karena ini pertama kali kayaknya ya Mak Di ada promo dari SDI yang hadiahnya itu bukan buku. Ya, Hadiahnya buku Zaidul Akbar sudah biasa, sudah beberapa kali. Hadiahnya buku Star sudah beberapa kali, tapi kali ini juga ada yang hadiahnya buku Star. Nah, yang sekarang ini perdana hadiahnya adalah skincare. Jadi SDI ini memperhatikan nggak cuma keluarga yang ayo kita semua mengenal Rasulullah, kita mendekatkan diri pada Allah dengan baca buku-buku dari SDI, tapi SDI juga peduli gitu loh sama kita. Karena ternyata merawat diri itu juga sunatullah ya, Rahma ya. Itu bagian yang diajarkan itu yang tadi di depannya Umi Erika paparkan di awal gitu. Karena banyak teman-teman juga nih Rahma yang ini kenapa ya SDI kok banding buku dengan kosmetik gitu, dengan lipstick, apa hubungannya gitu. Nah, itu nggak dapat di awal gitu, masih bertanya-tanya gitu. Tapi ternyata itu bagian dari gaya hidup seorang muslimah gitu ya. Aku belajar banget gini Mak, aku nambahin ya. Kebetulan kita kan nanti bulan Agustus itu mau ada event IBF ya. Aku banyak belajar dari salah satu SLC kita tuh Virus ya. Saya pernah mengundang Virus waktu itu tampil di sharing-sharing apa sih yang membuat dia sampai pede dan closing sampai banyak gitu ya. Nah, salah satu yang menjadi poin Virus gitu ketika dia tampil di IBF atau ketika dia open table di mana-mana, dia sangat memperhatikan penampilan. Penampilan. Jadi sepatunya sepatu orang kantoran resmi, dia pakai blazer ya, apa sih namanya yang pakai blazer. Dia nggak dandan tapi benar-benar penampilan itu. Jadi buat dia itu mempresentasikan buku produk SDI ini harus ditampilkan dengan cara yang baik gitu, bukan cuma hanya ngerti pengetahuannya tapi penampilannya gitu ya. Kemudian aku juga mungkin merasakan ya ketika kemudian ada di posisi seperti ini Umi Rita ya, kita nggak bisa tampil asal-asalan gitu, artinya nggak sekedar nggak kumel, nggak butek doang gitu, harus mulai memperhatikan penampilan gitu. Dan alhamdulillah ini ditunjang dengan adanya produk Erizu ini yang masih sama-sama saudara dengan kita di Syamil ini. Kalau aku sih rasanya seperti itu, jadi ada connectednya, ada hubungannya gitu, Mak. Bener. Karena biar bagaimanapun kesan pertama itu kan dari mata turun ke hati gitu ya kan. Jadi pesan pertama memang yang kelihatan gitu kan, sebelum kita ngomong, sebelum kita presentasi tentang bagaimana buku ini, buku itu kan yang orang lihat itu kitanya dulu gitu. Kalau kitanya kayaknya ini kok kayak orang tidak meyakinkan gitu kan, secara penampilan juga kumel, terus pas deket-deketan nih misalnya di IBF kan deketan ngobrol kok agak riwing gitu ya. Feel nanti calon customer-nya ya kan. Jadi memang penting banget dan kita dapat benang merahnya kenapa
SDI kali ini membundling Erizu sebagai bonus dari promo Muharram karena memakai skincare yang halal juga bagian dari lifestyle kita sebagai seorang muslimah gitu kan ya, Masya Allah. Oke, ada lagi yang mau nanya? Boleh nih kalau masih ada yang mau tanya. Oke, sekali lagi aku mau ngulang sedikit ya. Jadi teman-teman karena barusan ada yang baru join, kali ini kita sedang berlaku promo Muharram. Jadi promo ini adalah promo terakhir di bulan Juli. Dan yang paling spesial dari promo Muharram ini adalah dibundlingnya produk-produk Erizu yang mana ini masih sister group, masih satu grup dengan Syamil. Artinya dia masih saudaranya kita, saudaranya SDI, menjadi hadiah nih. Yaitu hadiahnya lip matte dan juga facial wash. Total hadiahnya senilai 365.000, bener ya? Setelah itu enggak ya? 365.000 bener ya? Gitu. Jadi jangan lewatkan promo ini mumpung masih berlaku sampai besok saja. Tinggal 1,5 hari lagi gitu. Nanti untuk teknis dikirim hadiah itu gimana kalau untuk wakaf nanti akan diumumkan lebih lanjut di grup ya Kang Fedo ya, biar lebih jelas dan nggak ngulang-ngulang kayaknya. Gitu. Ini kalau nggak ada yang nanya lagi, kayaknya aku cukupkan ya teman-teman. Ada yang nanya lagi nggak? Kalau nggak aku. Bentar. Saya ingat silahkan. kata tadi Teh Rahma bilang pernah ketemu saya. Kelihatan nggak? Ini Pak kapan? Subiakto, Pak Bi ya itu. Iya. Oh, Oh, oke. sebentar. Berarti ada yang harus ditutup ya. Nah, ini kenapa nggak bisa kalau buka ya? Sebentar. Nah, itu tuh kondisi saya sebelum. Sebentar saya stop dulu. Ini sebelum pakai Erizu. Jadi kalau teman-teman yang pernah dekat itu pada orang mereka pada bilang yang dulu itu malah lebih tua dari yang sekarang. Sedih. Sebentar ya. Iya. Nah, kelihatan ya? Belum. Belum keluar, Umi. Belum keluar. Belum keluar. Sebentar. Tadi di stop share kayaknya ya. Sebentar. Kalau yang sekarang kan udah kelihatan Mi di kamera ini. Umi kelihatan mukanya. Dia mau mampilin yang dulu, Kang Fedo. Tadi yang dulu bukan? Tadi yang dulu kan? Kurang gede. Kurang Iya gede ya, jadi kita kelihatan umur ya? boleh bertambah, tapi wajah kalau bisa makin muda gitu dong ya. Iya, gitu kan. Jadi Aduh. sebentar. Ini kelihatannya cuma di sini doang nih. Ini kelihatan ya kalau ini ya, tapi nggak gede ya. Nah, kelihatan di sini masih dekil ya. Jadi ini 2015. Jadi teman-teman saya pernah pulang ke Medan gitu ya dalam satu reuni. Terus teman saya bilang, kenapa mudahan sekarang? Perasaan kita udah nggak ketemu 5 tahun katanya. Ya alhamdulillah terasa gitu ya. Bukan secara muda dalam arti muda beneran muda ya, enggak ya. Tapi kulitnya jadi lebih lembut gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa ngerasain lah. Bahkan dimulai dari facial wash pun itu sudah terasa bedanya lembutnya insya Allah. Dan kalau misalnya penampilan kita di rumah juga oke, seger, enak dipandang suami, bisa jadi ini juga suami kita yang tadinya masih ibu ngapain sih HP-an mulu gitu kan, belum terlalu ridho gitu istrinya pegang handphone nawar-nawarin buku kan, lama-lama mungkin akan aduh iya ya istriku ternyata makin bisa merawat diri, makin peduli dengan fisiknya, makin peduli dengan penampilan di depan suami. Jadi suami makin meridhoi istrinya untuk di SDI. Nah, apalagi nggak make uang jajan, makanya dari uang komisi. Dapat ridho dari suamiku mah. Yes, bener banget. Jadi kebanggaan anak, kebanggaan suami ya Mbak Dia. Iya bener, aduh itu mah udah pasti jadi istri kesayangan, tapi cuma satu sih ya, jadi ya disayang, siapa lagi kesayangan kayak ada banyak. Pasti makin disayang suami dan suami makin meridhoi, dan pengalaman nih kalau suami udah mendukung kita sepenuh hati itu gerak kita di SDI juga bisa makin melejit, karena aku juga melejit setelah suamiku benar-benar monggo, benar-benar mendoakan, benar-benar mendukung gitu, nggak cuman ya gitu doang gitu. Masya Allah. Oke,
Teman-teman semua, karena tidak ada yang bertanya juga dan waktu sudah menunjukkan hampir pukul 15, sebentar lagi juga adzan Asyar. Jadi kita cukupkan acara ngobrol-ngobrol kita dengan Umi Erita dari Erizu dan juga Mbak Yuni Erlina. Oke. Sabar ya, sebentar. Anakku sudah menangis-nangis. Oke, teman-teman, aku ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah hadir dan meluangkan waktunya. Insya Allah setelah kita makin paham tentang Erizu yang jadi bonus dari produk SDI yang dipromokan di Promo Muharram kali ini, insya Allah setelah ini kita makin cetar, kita masing-masing bisa closing sampai ke target masing-masing. Amin. Umi Erita, aku ucapkan terima kasih. Mbak Yuni Erlina juga, Mak Adi juga makasih yang sudah mau ditodong dadakan dan di spotlight dadakan ini. Makasih banyak. Segala kekurangan datangnya dari aku. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan istighfar. Oke, bentar nih ada satu testimoni yang masuk. Jadi paham, jelasin ke customer untuk promo kali ini. Keren. Mbak Mimi Indriati dari Kisah udah siap untuk closing berapa puluh AJB ini. Wah, mantap. Teh Rahmah, kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut iya. terkait Erizu, kan maksudnya ini penjualan buku juga, tapi kan kalau misalnya ada yang mau nanya tentang produk Erizu gitu kan dari bonus itu, boleh nanti Japri. Gitu. Oke, Japri aku up lagi ya. Biar makin mantap untuk edukasi ke calon kosmetik. Betul, karena kan dapat produk kosmetiknya juga paham ya kenapa gitu ya, Mbak Yuni ya. Betul. Siap, ini udah aku up lagi di chat ya. Mangga silahkan Japri Mbak Yuni di nomor yang tercantum, yang belakangnya 3318. Karena mungkin ada yang bertanya-tanya, kok tumben sih ini hadiahnya lipstik, itu kan nggak pernahnya gitu. Justru itu yang biasanya tidak pernah pakai lipstik, biar makin segar di depan suaminya gitu. Oke, Umi Erita, Mbak Yuni, Mak Di, dan teman-teman semua, aku ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita tutup bincang-bincang kita hari ini dengan istighfar dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Atur nuhun Bu Kos, Umi Erita, terima kasih. Madi langsung pamer. Makasih semuanya. Terima kasih. Semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.